channel. Jadi setelah aku membaca novel Namaku Alam, aku notice bahwa di dalamnya itu juga banyak mention karya-karya klasik, salah satunya adalah karya George Orwell. Dan karya-karya klasik yang di-mention di dalam novel Layla X Chudori itu juga bukan semata-mata sebagai pemanis aja, tapi juga dijadikan sebagai bahan diskusi dari karakter-karakter tokoh di dalam novel Namaku Alam itu sendiri. Nah, hal itulah yang buat aku jadi penasaran dan makin penasaran lagi karena disebutkan juga bahwa karya-karya George Orwell itu pada era Orde Baru juga dilarang peredarannya. Makanya aku jadi tertarik untuk tahu sebenarnya apa sih isi dari novel-novel klasik, terutama karya George Orwell. Kemudian aku coba cari di iPusnas dan ada beberapa judul. Cuma aku menjatuhkan pilihan untuk membaca yang Animal Farm terlebih dahulu. Ini juga jadi pertama kalinya aku baca novel George Orwell. So it's gonna be my first impression too. Jadi buat temen-temen yang penasaran gimana kesan aku setelah membaca novel Animal Farm, please keep on watching. Setelah baca novel Animal Farm ini, aku coba cari dan baca beberapa artikel. Ternyata novel ini itu didasarkan pada revolusi yang terjadi di Rusia. Tetapi George Orwell kemudian mengemasnya ke dalam sebuah cerita yang berlatar pada sebuah peternakan milik Pak Jones. Nah, hewan-hewan di peternakan tersebut memiliki pemimpin atau semacam hewan yang dituakan gitu, merupakan seekor babi, namanya itu Mayor. Si Mayor ini seringkali mengemukakan pendapat-pendapatnya, ide-idenya, dan juga visi misinya. Dan si Mayor juga menyebutkan bahwa manusia ini seperti penjajah dalam memperlakukan hewan. Karena hewan-hewan itu dipaksakan untuk bekerja keras, tapi kemudian hasil yang mereka dapatkan setelah bekerja keras itu tidak bisa mereka nikmati. Nah, dari keresahan-keresahan itu, si Mayor ini semacam jadi punya visi bahwa kayaknya enak nih kalau besok manusia di bumi itu musnah, pasti hewan-hewan ini akan menjadi bebas dan merdeka, kemudian mereka juga bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Hingga kemudian si Mayor itu meninggal dan suatu hari hewan-hewan lain di peternakan tersebut merencanakan pemberontakan yang dipimpin oleh 2 ekor babi bernama Snowball dan juga Napoleon. Gimana kelanjutan kisah hewan-hewan tersebut setelah pemberontakan? Teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut dengan membaca novel Animal Farm ini. Sekarang kita masuk ke poin-poin reviewnya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa poin-poin review yang akan aku sampaikan kali ini itu bukan murni hasil dari opini aku aja, tapi juga hasil rangkuman dari beberapa artikel atau review-review lain yang aku baca. Oke, jadi setelah aku membaca Animal Farm, aku jadi sedikit mengerti dan paham gitu kenapa kemudian novel ini dilarang peredarannya pada masa Orde Baru. Karena di sini berdasarkan apa yang aku perhatikan, penulis itu kayak berani banget untuk menyampaikan kritiknya, terutama kritik untuk pemerintahan yang disiratkan melalui cerita fiktif karangannya. Jadi secara garis besar novel ini itu menggambarkan tentang semangat revolusi di mana banyak para pemimpin maupun para petinggi yang melakukan tindakan-tindakan heroik ataupun menggaungkan visi misi untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, penulis juga turut menyiratkan bagaimana kondisi pasca revolusi di mana banyak para pemimpin maupun penggerak-penggerak revolusi yang kemudian memanfaatkan hal tersebut sebagai ajang untuk berebut kekuasaan dengan manuver politik mereka. Di sini poin tersebut kelihatan sekali digambarkan melalui tokoh Snowball dan juga Napoleon yang akhirnya setelah mereka berhasil memimpin pemberontakan, tapi kemudian mereka berdua ini terlibat persaingan untuk merebut kekuasaan. Animal Farm juga menggambarkan bagaimana rakyat bawah atau masyarakat sipil biasa yang dimanipulasi supaya tunduk dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh para pemimpin itu tadi. Intinya di sini kita akan diperlihatkan dengan gambaran pemerintah yang sewenang-wenang, di mana awalnya mereka ini menebarkan janji-janji manis kepada masyarakat.
Namun ketika mereka sudah berhasil menduduki kekuasaan, menduduki kursi tertinggi, akhirnya mereka terlena dan perlahan-lahan mulai menunjukkan taringnya dan menunjukkan keegoisan mereka. Dari beberapa poin tersebut, seperti yang aku bilang tadi, setidaknya kita bisa sedikit mengerti ya kenapa akhirnya novel ini ditahan peredarannya oleh pemerintah Orde Baru. Karena memang novel ini tuh benar-benar mengkritisi suatu sistem pemerintahan dan juga di sini menggambarkan bagaimana hubungan pemerintah itu sendiri dengan masyarakat yang mungkin sangat sensitif untuk dibicarakan pada masa tersebut. Buku ini tuh sebenarnya tipis guys, kayaknya nggak nyampe 100 halaman. Aku kurang tahu pasti ada berapa halaman. Soalnya untuk buku ini di iPusnas itu nggak bisa di-track gitu loh, keseluruhan halamannya itu ada berapa. Cuma meskipun bukunya tipis, isinya benar-benar sangat padat. Bahkan dari beberapa kalimat pertama aja pembaca sudah disuguhkan dengan poin-poin penting yang disiratkan oleh penulis. Tapi meski buku ini merupakan karya klasik dan kedengarannya berat gitu ya, soalnya pembahasannya tuh tentang politik dan intrik-intrik suatu pemerintahan gitu. Cuma ternyata terjemahannya enak diikuti dan kalimat-kalimatnya itu mudah untuk dipahami. Walaupun memang banyak sekali pesan-pesan yang disiratkan dan harus kita cerna ulang gitu ya, tapi turns out sangat mudah ditangkap kok poin-poinnya. Jadi dari beberapa poin review yang aku sampaikan, aku kasih rate novel ini 4 dari 5 bintang. Buat teman-teman yang sudah membaca novel Animal Farm, coba dong kasih kesan kalian dan apa sih poin-poin yang kalian dapatkan dari novel ini, silahkan komen di bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!